Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafarudin Shah dengan NIM F1G1211064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Absen Berbasis Android dengan Menggunakan Metode Waterfall. Baik, langsung saja kita melangkah pada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pengembangan aplikasi absen berbasis Android dengan menggunakan metode waterfall merupakan langkah yang krusial dalam upaya memodernisasi proses pencatatan kehadiran dalam berbagai lingkungan organisasi, mulai dari institusi pendidikan, perusahaan, hingga entitas pemerintah. Kehadiran adalah aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan data yang akurat dalam konteks penggajian, evaluasi kinerja, dan pemantauan disiplin. Namun, masih banyak organisasi yang melaksanakan proses absensi secara manual, yang seringkali memakan waktu rentan terhadap kesalahan manusia serta kurang efisien. Penggunaan perangkat berbasis Android dalam pengembangan aplikasi absen menjadi pilihan yang relevan seiring dengan penetrasi yang semakin besar dari perangkat mobile di masyarakat. Android merupakan sistem operasi yang populer dan user-friendly yang memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dengan mudah dan di berbagai perangkat termasuk smartphone dan tablet. Metode waterfall digunakan sebagai kerangka kerja pengembangan aplikasi ini karena pendekatan ini menekan proses pengembangan yang berurutan dengan setiap tahapan. Se- dengan setiap tahapannya selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini memiliki manfaat besar dalam mengurangi ketidakpastian dan perubahan yang mungkin terjadi dalam perjalanan pengembangan, khususnya dalam proyek-proyek yang memiliki persyaratan yang cukup jelas seperti aplikasi absen. Keamanan dan kendala aplikasi absen menjadi perhatian utama dalam lingkungan bisnis dan pendidikan. Aplikasi ini harus mampu menjaga tata kehadiran yang sensitif dan memastikan bahwa data tersebut tidak dapat dimanipulasi atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Metode waterfall memungkinkan pengujian yang menyeluruh di setiap tahap pengembangan untuk memastikan aplikasi ini memenuhi standar keamanan yang tinggi. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan potensi pengembangan lebih lanjut seperti integrasi dengan sistem penggajian itu atau sistem manajemen pelatihan. Dengan metode waterfall, perencanaan yang cermat untuk perluasan fungsionalitas ini dapat dibuat sejak awal mengakomodasi pengembangan kebutuhan organisasi di masa depan. Keseluruhan pengembangan aplikasi absen berbasis Android dengan metode waterfall adalah langkah strategis dalam menghadirkan solusi modern yang efisien dan andal untuk pencatatan kehadiran. Yang kedua, rumusan masalah. Dalam era digital yang terus berkembang, pengembangan aplikasi absen berbasis Android dengan menerapkan metode waterfall menjadi sebuah inisiatif yang krusial untuk mengatasi beberapa permasalahan kritis yang berkaitan dengan pencatatan kehadiran di berbagai organisasi. Meskipun pentingnya kehadiran dalam manajemen sumber daya manusia telah diakui secara luas, masih banyak organisasi yang menghadapi beberapa tantangan seperti proses absensi manual yang rentan terhadap kesalahan dan kurang efisien. Oleh karena itu, rumusan masalah utama dalam konteks ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana cara pengembangan aplikasi absen berbasis Android dengan menggunakan metode waterfall yang didapat menggantikan proses absensi manual dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kehadiran. Baik, yang ketiga yaitu tujuan penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk mencapai serangkaian tujuan yang mengeksplorasi, merancang, dan mengimplementasikan aplikasi absen berbasis Android dengan metode waterfall. Kemudian berikutnya batasan masalah. Berikut adalah berbagai batasan masalah pada penelitian. Penelitian ini untuk memfokuskan pembahasan dan mengidentifikasikan masalah yang ingin dipecahkan. Poin pertama, penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan aplikasi absen berbasis Android. Poin kedua, pada pengembangan aplikasi absen berbasis Android ini berfokus di lokasi atau bidang pendidikan. Poin ketiga, metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi absen ini adalah metode waterfall. Baik, selanjutnya manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masing-masing pihak yang membutuhkan. Poin pertama, efisiensi penyimpanan data kehadiran dengan keamanan data yang paling aman, serta kemudahan dalam menyimpan data tanpa menggunakan waktu yang banyak. Poin kedua, tingkat akurasi data kehadiran yang mampu mencatat dan menyimpan waktu akurat tepat waktu. Poin ketiga, pengurangan biaya dan kertas yang terbuang dibandingkan dengan absen manual. Baik, kita melangkah kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini terdapat data absensi. Laporan absensi sangat penting dalam berbagai institusi, baik perusahaan, pabrik, rumah sakit, ataupun institusi-institusi pendidikan yang menjadikan laporan absensi sebagai salah satu penilaian penting terhadap hasil kerja atau kedisiplinan seseorang. Tidak terkecuali sistem absensi sekolah, di mana kita dapat melihat penilaian kehadiran siswa sangat dibutuhkan dan bahkan menjadi salah satu prioritas utama untuk memberikan nilai kepada siswa tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang siswa memiliki kehadiran yang bagus, maka dapat dikatakan bahwa siswa tersebut tergolong rajin, dan kebalikannya, jika kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran kurang, maka dapat dikatakan pula siswa tersebut tergolong siswa yang kurang rajin. Absensi dapat dikatakan suatu pendataan kehadiran yang merupakan bagian dari aktivitas pelaporan yang ada dalam sebuah institusi. Absensi disusun dan diatur sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan ketika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Secara umum, jenis-jenis absensi menurut cara penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, absensi manual yang merupakan cara penulisan kehadiran dengan cara menggunakan pena berupa tanda tangan. Yang kedua, absensi non manual yang merupakan cara penulisan kehadiran dengan menggunakan alat yang terkomputerisasi, bisa menggunakan kartu RFID, RFID ataupun fingerprint. Terus eh, absensi manual. Absensi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena perkuliahan dapat berlangsung dengan baik jika adanya keaktifan dan kedisiplinan seluruh mahasiswa dan dosen dalam penyelenggaraan perkuliahan. Namun kenyataan saat ini, proses absensi perkuliahan menggunakan metode tanda tangan pada lembaran absen masih banyak digunakan seperti pada perguruan tinggi, AMIK, Mahaputra Riau. Metode ini memiliki banyak kelemahan sehingga kurang efisien dalam penerapannya. Maka dari itu, peneliti merancang sebuah aplikasi absensi digital berbasis Android guna menggantikan sistem absensi manual. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yaitu dengan penggunaan alat absensi sidik jari, dirasa masih kurang efektif dalam pengambilan data absensi mahasiswa, karena hanya dapat digunakan untuk merekam data mahasiswa yang hadir saja. Pengelolaan absensi data pada kantor dinas ini masih secara manual dengan tanda tangan pada buku absen.
Rekapitulasi kehadiran juga dilakukan secara manual, yakni dengan mencatat dan menghitung jumlah pegawai yang hadir, sakit, atau tanpa keterangan. Proses rekapitulasi tersebut membutuhkan ketelitian yang tinggi untuk menghindari kekeliruan dalam perhitungan jumlah kehadiran. Selain itu, kelemahan dari absensi manual tersebut dapat terjadi kecurangan yang mungkin dilakukan berupa URL, nomor telepon, pesan, SMS, dan phishing atau teks apapun. Kemudian kita lanjut pengembangan aplikasi absen. Aplikasi adalah struktur siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi aplikasi yang melayani pengguna dan aplikasi lain yang dapat digunakan pengguna target. Menurut implementasi kamus komputer, program aplikasi memiliki makna pemecahan masalah yang diselesaikan dengan menggunakan teknik pengolahan data aplikasi yang biasanya mempercepat perhitungan yang dibutuhkan atau diharapkan yang dapat mengolah data yang diharapkan. Proses absen merupakan suatu proses yang mendukung kegiatan belajar mengajar di mana data absensi digunakan pada perkuliahan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan penilaian terhadap mahasiswa. Data absensi tergolong data yang cukup riskan untuk terjadi kerusakan dikarenakan bentuknya yang masih berupa lembaran kertas. Guna meminimalisir kerusakan laporan absensi tersebut, maka dirancang sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat menangani proses absensi. Aplikasi yang dibangun selain menangani proses absensi dalam perkuliahan, juga memiliki modul tambahan yang rekap absensi di mana data absensi yang tersimpan. Selanjutnya, direkapitulasi dan ditampilkan dalam sebuah laporan digital yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang dapat diprediksi sebagai acuan dalam mengembangkan software. Proses pengembangan sebuah aplikasi dapat dikatakan sebagai kumpulan aktivitas kerja, tindakan dan tugas yang dilakukan untuk mengerjakan sebuah produk. Masing-masing aktivitas, tindakan, dan tugas memiliki kerangka framework atau model yang mendefinisikan suatu hubungan proses dengan satu sama lain. Framework dapat disebut juga sebagai tahapan pengembangan. Pada umumnya terdapat 5 tahapan dalam proses, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Misalnya pelayanan masyarakat, aktivitas niaga, perikanan, periklanan game, dan berbagai aktivitas lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulisan menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan aplikasi dalam ilmu komputer. Pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Android merupakan sistem operasi yang digunakan untuk perangkat mobil berbasis Linux. Indrajit mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sedangkan informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna untuk penerimaannya dan memiliki nilai yang nyata serta dapat dirasakan dalam keputusan sekarang. Dan yang akan datang, menurut Yakub, sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan aliran informasi. Kemudian kita melangkah pada poin berikutnya, itu perancangan database. Menurut Connolly dan Beck, database adalah suatu kumpulan data yang berhubungan secara logika dan secara deskripsi dari data-data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Database menawarkan keuntungan penyimpanan data yang format yang independen dan fleksibel.
Hal ini dikarenakan database didefinisikan secara terpisah dari program aplikasi yang menggunakan database, dan lingkup database dapat dikembangkan tanpa berdampak pada program-program yang menggunakan database tersebut. Data adalah komponen dari suatu sistem informasi sebuah perusahaan yang menjadi acuan untuk pengembalian keputusan pengembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini. Semakin pesat merupakan suatu hal yang tidak dapat dibantahkan. Hal ini tentu dapat memberikan dampak positif bagi setiap orang. Salah satu sistem komputerisasi yang dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan manajer adalah suatu sistem informasi manajemen atau SIM. IRD dapat digunakan untuk menggambarkan suatu entitas dan relasi dari bentuk suatu notasi menjadi bentuk diagram data, sehingga untuk melakukan proses transaksi dapat digambarkan, sedangkan konseptual warehouse dapat menunjang pengambilan keputusan secara terpadu dan memiliki variasi waktu yang tidak mudah berubah. Data warehouse adalah suatu paradigma baru di lingkungan pengambilan keputusan strategis. Data warehouse bukan suatu produk data suatu lingkungan di mana user dapat menemukan informasi strategis, dan warehouse adalah kumpulan data-data logik yang terpisah dengan database operasional dan merupakan suatu ringkasan. Konsep dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema. Untuk memodelkan struktur basis data, ini dikenal sebagai model basis data atau model data. MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen berbasis data relasional yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL. Namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya, SQL atau Structured Query Language. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Kemudian kita melihat pada poin berikutnya, itu metode skincare. Quick Response Code Sharing disebut dengan QR Code atau QR Code adalah pengembangan dari barcode untuk kode batang yang hanya mampu menyimpan informasi secara horizontal, sedangkan QR code mampu menyimpan informasi lebih banyak baik secara horizontal maupun vertikal. QR code sebagai komponen utama dalam membantu proses absensi berdasarkan penyataan di atas. Penerapan teknologi QR code pada sistem absensi yang dengan perangkat Android dapat mempercepat proses absensi. Dalam hasil uji coba sistem yang telah selesai dan berbasis dibuat, sistem akan segera diimplementasikan pada smartphone Android. Memanfaatkan Android sebagai yang akan diterapkan dengan QR code sehingga dapat menyediakan fungsi absensi. Sistem yang dirancang dapat membantu admin absensi dapat menilai absensi kinerja pada anggotanya, membangun otomatis sistem absensi berbasis Android dengan menggunakan QR code disertai foto dari dan LBS atau location based system secara online dengan menggunakan sistem Google Spreadsheet untuk membuat atau menampilkan sebuah database dan menggunakan sistem Glidap dengan memanfaatkan teknologi yang
ada seperti Android yang merupakan sebuah sistem operasi telah memberikan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk membuat aplikasi mereka sendiri. Memanfaatkan QR code dalam pengembangan sistem informasi kehadiran peserta yang akan dikembangkan oleh penulis berbentuk sebuah aplikasi berbasis Android. Kemudian kita melangkah pada poin berikutnya itu metode waterfall. Metode pengembangan software adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Metode waterfall merupakan metode yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Tahapan dalam metode waterfall adalah sebagai berikut. Ya. Pada poin A, analisis kebutuhan software. Tahap ini adalah tahap pengumpulan kebutuhan termasuk dokumen dan interface untuk menganalisis atau mengkasihkan kebutuhan perangkat lunak sehingga dapat dipahami kebutuhan user guna menentukan solusi software yang akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistem. Pada poin B, desain. Desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Pada tahap ini penulis merancang desain dan pembuatan program dengan OML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk activity diagram, use case diagram, sequence diagram, dan deployment diagram. Dan untuk desain database, penulis menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram serta LRS atau Logical Record Structure. Para poin C, kode program. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Pada poin D, pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahap ini pengujian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi tanpa mengintip ke dalam struktur internal atau cara kerjanya. Metode pengujian ini dapat diterapkan secara virtual untuk setiap tingkat pengujian perangkat lunak, unit integrasi sistem, dan penerimaan. Pada poin E, pendukung atau pemeliharaan. Mengidentifikasikan upaya-upaya pengembangan terhadap sistem yang sedang dibuat dalam mengantisipasi pengembangan maupun perubahan sistem bersangkutan terkait dengan hardware dan software. Hardware yang digunakan yaitu dengan spesifikasi operating system Windows 10 Pro 64 bit prosesor, Intellect Kelorin atau CPU, memori RAM 4 GB. Baik, kita melangkah pada bab ketiga yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2024. Lokasi untuk melakukan penelitian ini adalah bidang pendidikan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian jenis penelitian. Penelitian absensi berbasis Android dengan menggunakan metode waterfall adalah sebuah studi yang bertujuan untuk mengembangkan sistem absensi yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan organisasi atau pendidikan. Metode waterfall adalah salah satu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan serangkaian tahap yang berurutan di mana setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada poin berikutnya, instrumen penelitian.
Instrumen penelitian absen berbasis Android dengan menggunakan metode waterfall perlu dirancang secara cermat untuk mengumpulkan data yang relevan terkait dengan tahapan pengembangan sistem instrumen. Ini dapat mencangkup pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada tim pengembang atau pemangku kepentingan. Pada poin berikutnya, definisi operasional. Definisi operasional adalah sebuah deskripsi yang lebih spesifik dan operasional dari konsep atau variabel yang ingin diukur atau diobservasi dalam sebuah penelitian. Dalam konteks penelitian absen berbasis Android dengan metode waterfall. Definisi operasional dapat membantu mengklarifikasi bagaimana variabel-variabel utama dan utama akan diukur atau dioperasionalkan. Berikut adalah contoh definisi operasional untuk variabel-variabel terkait dengan penelitian ini. Pada poin pertama, absen berbasis Android. Itu definisi konseptual, sistem atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mencatat dan melacak kehadiran atau ketidakhadiran mereka dalam lingkungan organisasi atau pendidikan menggunakan perangkat berbasis Android. Kemudian definisi operasional. Absen berbasis Android diukur berdasarkan kemampuan sistem untuk menerima dan menyimpan data kehadiran melalui input pengguna pada perangkat Android. Ini mencakup fitur-fitur seperti login, pilihan pilihan tanggal, dan konfirmasi absen. Walaupun kedua, metode waterfall. Definisi konseptual metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti serangkaian tahap yang berurutan, termasuk analisis kebutuhan perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Kemudian definisi operasional. Metode waterfall diukur berdasarkan implementasi tahap pengembangan perangkat lunak secara berurutan dan di mana setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini mencakup dokumentasi yang baik, evaluasi yang cermat, dan memastikan kualitas di setiap tahap. Kemudian definisi operasional membantu dalam memahami secara jelas bagaimana variabel-variabel ini akan diukur dan diterapkan dalam konteks penelitian Anda. Dengan cara ini, penelitian Anda akan lebih terstruktur dan dapat diulang oleh peneliti lain dengan cara yang serupa untuk mencapai hasil yang konsisten. Kemudian prosedur penelitian. Penelitian absen berbasis Android dengan menggunakan metode waterfall adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian tahap yang terstruktur dan berurutan dalam pengembangan sistem absensi. Berikut adalah prosedur umum untuk penelitian secara semacam itu. Walaupun pertama, identifikasi kebutuhan dan perencanaan. Tentukan tujuan penelitian Anda termasuk masalah yang ingin Anda selesaikan dengan sistem absen berbasis Android. Kemudian identifikasi dan dokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem absensi. Kemudian buat perencanaan proyek yang mencakup jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Walaupun kedua, analisis kebutuhan. Lakukan analisis kebutuhan lebih mendalam dengan berinteraksi dengan pengguna potensial dan pemangku kepentingan. Kemudian buat dokumen kebutuhan yang mencakup semua persyaratan sistem. Pada poin ketiga, perancangan. Rancang arsitektur sistem absensi termasuk struktur basis data dan antarmuka pengguna. Buat dokumentasi rancangan sistem untuk digunakan dalam tahap pengembangan. Pada poin keempat, pengembangan. Mulai mengimplementasikan sistem absensi berbasis Android sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Pastikan pengembangan berlangsung sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan dan berurutan. Pada poin kelima, pengujian. Jalankan serangkaian pengujian termasuk pengujian fungsional, pengujian integrasi, dan pengujian penerimaan. Kemudian identifikasi dan perbaiki bug atau masalah yang muncul dalam pengujian. Yang keenam, implementasi atau deployment. Setelah sistem telah diuji dan dinyatakan siap, persiapan untuk implementasi dilakukan organisasi atau pendidikan. Kemudian pastikan pengguna menerima pelatihan yang cukup untuk menggunakan sistem dengan baik. Poin ketujuh, pemeliharaan. Setelah implementasi, tetap awasi kinerja sistem dan
tangani perbaikan dan perubahan yang mungkin diperlukan. Lakukan pemeliharaan berkala untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Pada penerapan evaluasi, setelah sistem telah beroperasi untuk jangka waktu tertentu, lakukan evaluasi akhir terhadap sistem dan perbandingan terhadap tujuan awal penelitian. Pada poin ke-9, dokumentasi selama seluruh proses penelitian selalu dokumentasikan setiap tahap, hasil, dan perubahan yang terjadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.